Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galang Rusli. Di sini saya akan membahas tentang dynamic routing. Langsung saja kita ke penjelasannya. Pengertian dynamic routing. Dynamic routing adalah metode pengaturan jalur routing pada jaringan komputer yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing. Router kan saling bertukar informasi untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan dan akan memperbarui rute secara otomatis jika terjadi perubahan pada jaringan. Ciri-ciri dynamic routing. Konfigurasi route dilakukan secara otomatis menggunakan protokol routing seperti RIP, OSPF, EIGRP, atau BGP. Dapat menyesuaikan perubahan jaringan tanpa konfigurasi manual. Cocok digunakan pada jaringan yang besar dan kompleks. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mempermudah pengelolaan jaringan, otomatis mencari jalur terbaik, mampu menyesuaikan jika ada gangguan atau perubahan jaringan. Kekurangannya membutuhkan sumber daya router, CPU, dan memori lebih besar. Konfigurasinya lebih rumit dibandingkan static routing. Proses pertukaran informasi routing dapat menambah lalu lintas jaringan. Kesimpulannya, dynamic routing adalah sistem routing yang memungkinkan router menentukan dan memperbarui jalur pengiriman data secara otomatis menggunakan protokol routing sehingga lebih efisien untuk jaringan yang besar dan sering mengalami perubahan. EIGRP. Pengertian EIGRP. EIGRP Sense Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol dynamic routing yang dikembangkan oleh Cisco untuk membantu router menentukan jalur terbaik dalam sebuah jaringan. EIGRP bekerja dengan cara bertukar informasi routing secara otomatis antar router sehingga dapat memilih rute yang paling efisien. Ciri-ciri EIGRP merupakan protokol dynamic routing dikembangkan oleh Cisco menggunakan algoritma dual diffusing update algoritma untuk menentukan jalur terbaik. Mendukung PLSM, Variable Lag, Subnet Mask, dan CIDR Classless Interdomain Routing. Mengirim pembaruan DAT hanya jika terjadi perubahan pada jaringan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan EIGRP, konvergensi cepat saat terjadi perubahan jaringan, menggunakan bandwidth lebih efisien karena update dikirimnya hanya saat diperlukan, dapat melakukan load balancing pada beberapa jalur, mudah dikonfigurasi pada perangkat Cisco. Kekurangan EIGRP awalnya hanya didukung penuh pada perangkat Cisco, kurang umum digunakan pada jaringan dengan banyak perangkat dari berbagai vendor dibandingkan OSPF. Kesimpulannya yaitu EIGRP adalah protokol dynamic routing yang dikembangkan oleh Cisco untuk menentukan jalur terbaik secara otomatis dengan cepat dan efisien sehingga cocok digunakan pada jaringan skala menengah hingga. Oke, teman-teman, di sini kita sudah berada di dalam aplikasi paket Cisco Tracer-nya. Di sini saya menggunakan IP jalurnya /30. Ini juga sama, terus IP address-nya sedikit berubah ya teman-teman, diubah dari router 1 ke PC 2 dan ke PC 1. Oh, ini ada kesalahan teman-teman, maaf ya. Yang ini harusnya 2. Oke. Ini router ke PC 2 120.120.1/24. Oke, karena kita sudah membahas materinya tentang dynamic routing kemarin, langsung saja kita ke konfigurasinya ya teman-teman.
Oke, pertama-tama kita masuk ke router satu ke mode CLI. Terus kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian kok saja ya teman-teman yang ini ya, yang would you like to enter the initial configuration dialog. Kalian no aja ya, no, enter. Oke, enable config. Oke, terus kita tulis interface g no slice no shutdown. Oke. Lalu kita tambahkan IP address-nya ya teman-teman atau alamatnya. Address. Oke, kita tambahkan alamat yang ini ya teman-teman. 100.100.100.1. Oke, kalian tambahkan di sini ya. 100 255 255 255.0. Oke, enter saja ya teman-teman kalau sudah. Belum masuk ke G0/1 atau IP jalurnya ya teman-teman, kita hidupkan juga. Oke, no shutdown, no SH ya, kita singkat saja. Oke, lalu kita tambahkan IP jalurnya yang ini ya teman-teman, 11.11.11.1. Oke, kalian tambahkan di sini ya, 11.11.1. 255 255 255.25. Sebentar teman-teman, ini ada yang salah ini. 11.11.1. Oh, kita lupa menambahkan tulisannya teman-teman, IP address. Maaf, saya agak bingung sedikit ya teman-teman. Makanya fix tuh 255 255 255 252. Oke, ini sudah benar ya teman-teman. Nah, menambahkan IP address nih ya teman-teman, saya lupa. Oke, sudah. Ini sebenarnya udah ya teman-teman. Lanjut kita ke router 2 sama ya. Kita konfigurasi juga. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian mau saja. Enter, enable, configure. Kita hidupkan dulu IP address-nya. Enter, G0/1. Oke, kita masukkan IP address-nya ya teman-teman. Seperti tadi, sudah saya contohkan ya. 120.120.1. 255 255 255.2. Ignore ya mas. Oh iya teman-teman, maaf, ini harusnya ninokan down dulu, lalu kalian tambahin deh alamatnya. Maaf, saya agak bingung sedikit. 255 255 255.0. Enter. Oke, kita masuk ke in G0/0 atau IP jalurnya ya teman-teman. No shutdown. Enter. Kalian masukkan IP address-nya atau alamat jalurnya ya. 11 11 11.2 255 255 255.252. Oke, ini sudah ya teman-teman, sudah beres ini. Oke, kita ke PC 1, lalu kita
masukkan alamatnya ya. Isi juga kita konfigurasi 100, 100, 100.2. 255, 255.0. Default gateway-nya jangan lupa ya teman-teman. 11, 11, 11.1. Oke. Isi 2 juga tambahkan 120, 120, 120.2. 255, 255, 0. 11, 11, 11.2. Oke, ini kita cek dulu ya teman-teman. Oke, ini udah. But in no shutdown if in mau. Oke, oke, ini sudah. Kita cek dulu ya IP address-nya apakah sesuai. Hmm. Oke, ini sebenarnya sudah beres ya teman-teman untuk konfigurasinya. Langsung saja kita ke video berikutnya teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke konfigurasi dynamic routing-nya ya, atau EIGRP-nya. Kita pertama-tama masuk ke router satunya dulu. Oke, kalian enter aja, terus kalian klik X. Oke, udah. Tinggal kalian tulis router EIGRP, router EIGRP. Oke, nah di sini ada langsung autonomous system number. Nah, yang dimaksud autonomous system number ini kalian sebelum konfigurasi kalian tentukan nih nomornya mau berapa, AS-nya ya atau singkatnya AS. Nomornya mau berapa? Karena saya pilih satu saja ya teman-teman biar gampang. Terus juga di sini ada terus kalau di dynamic static ini konfigurasinya itu ya teman-teman cukup menggunakan network satu saja ya teman-teman. Nah, kan kalau di static routing itu kan banyak ya harus satu-satu dulu kalian masukin subnet mask dari isi duanya, terus IP-nya. Nah, kalau di dynamic routing ini kalian tinggal cukup saja menambahkan networknya satu saja ya teman-teman yang berisi tentang bernomor itu ya teman-teman penjelasannya. Langsung saja kita konfigurasi ya teman-teman. Oke, networknya kalian masukkan network 11 11 11 titik. Kalian masukkan network cukup satu saja ya teman-teman. Dan ini oke, kalian tambahkan juga network lagi ya.
yang 100, 100, 100 titik nol ya teman-teman. Oke, nah kita lihat the show e-pro. Oke, nah L lokal C connected. Nah, di sini kan DIGRP. Nah, di sini kan belum ada nih DIGRP-nya karena kita belum konfigurasi ke router yang kedua ya teman-teman. Kita konfigurasi dulu ya router keduanya. Kalian klik LI, kalian X dulu, oke. Kalian sama tulis tadi router EIGRP tuh, oke. Networknya juga sama ya teman-teman. Kalian seperti tadi 11, 11, 11.0. Oke, network 10, 100, 100, 100.0. Nah, kalian juga tambahkan network yang keduanya ya teman-teman, yang ke 120. Network 120, 120, 120 titik. Nah, oke, kita cek dulu ya. Nah, kalau kalian ada bertulis seperti ini, 25 NBR change if AJRP network 11.11.11.1 gigabyte Ethernet is up now adjacency. Berarti itu tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita coba lihat dulu ya. Show approach. Nah, di sini sudah ada ya DIJRP. Nah, yang D ya atau DIJRP. Oke, 100, 100, 100 titik 0. 90 via 11, 11, 11 titik 1. 0, 01 gigabyte Ethernet. Oke, sudah berhasil ya. Ini kita menambahkan IJRP-nya. Cukup mudah ya teman-teman. Tidak perlu seperti static routing. Dynamic routing ini cukup mudah untuk konfigurasinya. So, route. Oke, di sini juga ada 120.120.120.0/24 90 28 416 via 11 11 11 2. Oke, oke ini sebenarnya sudah selesai ya teman-teman. Kita coba kirim paket ya PC1 ke PC2. Apakah berhasil? In progress, kita coba klik 2 kali. Oke, successful. Kita coba lagi ya teman-teman, 5 kali ya. Untuk pembuktian apakah ini berhasil atau tidak. Oke, successful, successful. Baru 3 kali. Ini baru berapa teman? 1, 2, 3, 4. Oke, 1 kali lagi ya, PC2 ke PC1. Oke, successful ya teman-teman, PC2 ke PC1. Oke, mungkin sekian dari video saya. Mohon maaf kalau saya menjelaskannya tidak mengerti atau agak belibet, dikarenakan saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi bersama Galang. Di sini saya akan membahas tentang OSPF. Pengertian OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah protokol dynamic routing yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan komputer secara otomatis. OSPF menggunakan algoritma Shortest Path First SPF atau Dijkstra untuk menghitung rute tercepat menuju jaringan tujuan. Ciri-ciri OSPF merupakan protokol dynamic routing, bersifat open standar sehingga dapat digunakan pada perangkat dari berbagai vendor. Menggunakan algoritma mendukung jaringan yang besar dengan membagi jaringan ke dalam area. Mengirim pembaruan routing hanya saat terjadi perubahan pada jaringan. Kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihan OSPF. Konvergensi cepat saat terjadi perubahan jaringan, efisien dalam menggunakan penggunaan bandwidth karena update dikirim hanya saat diperlukan, cocok untuk jaringan besar dan kompleks, mendukung perangkat dari berbagai vendor multi-vendor. Kekurangannya, konfigurasi lebih rumit dibandingkan RIP, perencanaan area harus dilakukan dengan baik agar jaringan tetap optimal. First adalah protokol dynamic routing yang bersifat open standar dan menggunakan algoritma SPF untuk menentukan jalur terbaik secara otomatis. SPF sangat cocok digunakan pada jaringan berskala besar karena cepat, efisien, dan mendukung perangkat dari berbagai vendor. Sekian dari pengertian OSPF, langsung saja kita setup topologi dua routernya ya ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Belum lanjut ke konfigurasi OSPF, kita setup terlebih dahulu topologinya, setup topologi dua routernya. Di sini biasa. Jalurnya tetap sama ya. Ya, oke, ini sudah ya. Kita rapihkan dulu. Oke, namanya juga jangan lupa kalian ubah dulu biar gak pusing. Ini PC2, ini PC1, dan ini router 2.
Ini router. Oke, ini sudah. Tinggal kita masuk ke konfigurasinya langsung. Langsung saja enable config interface E091 E091 no shutdown address 11.11.11.255 interface E0 no shutdown address 100.100.1.255 no. Oke, ini sudah ya teman-teman. Tinggal ke router 2 nya, masuk ke mode CLA, lalu kalian saja enable config interface G0/0 Houston. Oke, Houston, oke. IP address 11.11.11.255 oke, enter saja interface G0/1 Houston. IP address 120.168.255.255.255.252. Oke, ini sudah ya teman-teman. Di routernya sudah kita konfigurasi, lalu kita ke konfigurasi IP address-nya ya. Kalian masuk ke desktop, ke IP configuration, oke. Kalian masukkan alamatnya 255.255.0 120 120 121. Oke, 120 maaf, 100 100 100 2 255 255 255.0 100 100 1. Oke, ini sudah kita konfigurasikan router dan PC-nya. Kita lanjut ke video berikutnya, yaitu konfigurasi OSPF-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ke konfigurasi OSPF-nya ya. Langsung saja masuk ke router 1 dulu. Oke, enable
Oke, kita masuk ke router OSPF. Oke, nah di sini sama saja ya seperti AS atau Animos yang kemarin kita konfigurasi di BGRP. Ini sama saja dengan yang kemarin, cuman beda nama saja ya. Oke, kita tentukan nomornya mau berapa. Kita 10 saja. Aku mau 10 saja teman-teman, kalian bebas mau terserah. Oke, kita langsung tulis network 11 11 11.0. Oke, kita tanda tanya. Nah, oke, ABCD OSPF wildcard bits. Nah, apa yang dimaksud wildcard bits? Itu seperti subnet masknya ya teman-teman. Jadi subnet mask 255 252 dikurang 255 ya teman-teman. Nah, totalnya kan jadi 3. Berarti kita pakai yang 000.0.0.3 tadi ya teman-teman yang sudah kita jumlahkan tadi. Oke, berarti 11.11.0 gini ya teman-teman. 0.0.0.3. Nah, seperti ini ya. Oke, incomplete command. Kita masukkan lagi ya networknya 11.11.11.0 0.0.0.3 area 0. Oke, kita masukkan IP addressnya ya, network 100 100 100 titik 1 titik 0 ya, 0 0.0.0 titik 25 ya, 255. Oke, nah ini kebalikan yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, area 0. Oke, ini sudah ya, finalnya ini sudah. Oke, kita router OSPF terus. Oke, enter. Oh, bentar ya, router OSPF-nya 10. Mau beda juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini bukan IJRP gitu ya teman-teman. OSPF ini beda lagi sistemnya. Kalau beda juga tetap dia akan terhubung atau ini ya. Oke, terus kita tambahkan network 11 11 asal sama saja ya gitu teman-teman, areanya 0 gitu ya.
nol, 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 tiga, titik, tiga, area. Oke, asal sama saja itu areanya nol saja karena tidak berpengaruh. Kalau area nol harus tetap ya sama area nol. Oke, itu sudah kita tambahkan network yang keduanya. Network 120, 120. Eh, oke, ini artinya sudah berhasil ya teman-teman. Kalau ada proses seperti ini, berarti sudah berhasil. Oke, kita tambahkan lagi network 120, 120, 120 titik 0, 0, 0, 0 titik 255 area 0. Oke, kita to show it pro. Oke, di sini ada C connected, L local, dan O OSPF. Nah, kalau ada seperti ini, OSPF tandanya kita sudah berhasil konfigurasi OSPF-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada 100, 100, 100, slash 24, 110, slash 2, via 11, 11, 11. Oke, ini sudah berhasil tandanya ya. Kita coba cek di router satu juga. So, Pro. Oke, kita cek apakah ini juga ada. Oke, ternyata sudah ada ya teman-teman. Di sini ada bertulisan O, artinya O itu OSPF ya. Di sini mau lihat. Oke, tandanya juga sama, sudah berhasil yang saya jelaskan tadi. 120, 120, 120, 0, slice 30, 110, slice 2, via 11, 11, 2. Oke, tandanya sudah berhasil. Kita coba ya mengirim paket apakah successful atau tidak. PC1 ke PC2 in progress. Pilot kita klik dua kali. Oke, successful. Kita coba lagi ya kirim. Oke, berhasil. Kita kirim. Sekarang bergilir ya dari PC2 ke PC1. Oke, sudah berhasil. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada salah penjelasan atau tidak dimengerti dikarenakan saya masih belajar atau pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galang Sisa Rusli. Di sini saya akan membahas tentang BGP. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Pengertian BGP. BGP atau Border Gateway Protocol adalah protokol dynamic routing yang digunakan untuk bertukar informasi rute antar jaringan yang berbeda Autonomous System atau AS di internet. BGP menentukan jalur terbaik berdasarkan kebijakan polisi dan atribut rute, sehingga banyak digunakan oleh penyedia layanan internet, ISP, dan jaringan berskala besar. Ciri-ciri BGP merupakan protokol dynamic routing digunakan untuk komunikasi antar autonomous sistem AS menggunakan path vector untuk menentukan jalur terbaik, sangat cocok untuk jaringan internet dan jaringan berskala besar, mendukung pengaturan kebijakan routing polisi yang fleksibel.
Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan BGP mampu menangani jaringan yang sangat besar, stabil dan andal untuk pertukaran rute antar AS, fleksibel dalam mengatur kebijakan routing, digunakan sebagai protokol utama pada internet kekurangan BGP, konfigurasi dan pengelolaannya cukup rumit, proses konvergensi lebih lambat dibandingkan OSPF atau IGRP, membutuhkan pemahaman yang baik tentang konsep routing dan autonomous system. Kesimpulannya, BGP (Border Gateway Protocol) adalah protokol dynamic routing yang digunakan untuk bertukar informasi rute antar autonomous system AS. BGP merupakan protokol utama yang digunakan di internet karena mampu mengelola jaringan yang sangat besar dengan kebijakan routing yang fleksibel. Oke, langsung saja kita ke pembuatan dua routernya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, kita sudah berada di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Langsung saja kita setup dua topologi routernya. Oke, kita menggunakan seperti biasa ya. Oke, kita menggunakan dulu ini PC2. Oke, kita kasih seperti biasa 172 di 17 1/24. Ini juga 172.172.16.1/24. 10 10 10.1/30, 10.10.10.10.2/30. Oke, oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke konfigurasinya. Kalian note saja N. Kalian masuk ke interface G0/1, masuk DOM, if address 72.172.12.1 lu maaf 255.255 titik maaf ini harusnya 10 ya, titik 1 255.255.255.252. Oke, masuk ke interface G0/0, masuk dot if address, lalu masukkan 172.172.117.1 255.255.255.0. Oke, ini sudah ya router P1 kita sudah konfigurasi. Nah saja enable
config kalian masuk ke interface g0/0 masuk ke address workbook 2.255.2 masuk ke interface G0 1 ASH lalu kalian tambahkan alatnya address 172.172.16. Oke, maaf, itu tidak ditambah 2550-nya ya, maaf teman-teman. Maaf, if address 172.172.16.1 255 Oke, coba kita konfigurasi juga jaring router IP pembahasannya ya 172.2.17.1 172 maaf. Tik 2 ya teman-teman, maaf saya ada kesalahan. Pas titik 1. Oke, ini sudah kita PC 2 titik 2.172 titik. Ini kok ini 2. Oke, sekian dari